Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajar. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7 tentang indahnya keanekaragaman di negeriku, subtema 2 pembelajaran 4 ya. Baik, langsung saja anak-anak, kita mulai pelajarannya. Oke. Ya. Ya, di sini kalian bisa lihat peta Indonesia ya. Ternyata banyak sekali provinsi yang ada di Indonesia ya. Coba di provinsi mana kalian tinggal? Kalau Pak Guru itu di Jawa Tengah. Ya, ini di Jawa Tengah. Oke. Nah, coba setelah kalian tahu provinsi kalian tinggal, coba kira-kira apa nama pakaian adat dari daerahmu? Kira-kira apa? Baik, kalau kalian sudah tahu nama pakaian adatnya, keunikan pakaian adat di daerah kalian, kira-kira apa keunikannya? Yang membuat beda dengan provinsi lain, kira-kira itu di bagian apa? Apa misalnya di mahkotanya, atau warna pakaiannya, atau motif pakaiannya? Baik, kalau kalian sudah tahu kira-kira pakai keunikan pakaian adat kalian, lalu nah ini dia, dalam acara apa biasanya pakaian adat itu biasa digunakan ya. Kalau di tempat saya itu biasanya pada acara-acara pernikahan itu biasanya adat Provinsi Jawa Tengah itu biasanya banyak dipakai. Baik. Nah, ini misalnya seperti di tempatnya Pak Guru ya, itu Pak Guru itu di Provinsi Jawa Tengah, itu nama pakaian adatnya itu namanya Jawi, Jangkep, dan Kebaya. Nah, keunikan dari pakaian adat ini, kalau yang pria itu terdiri dari baju beskap dengan motif bunga, pakaian bawah berupa jarik yang dililitkan di pinggang dan diikat dengan stegen dan sabuk belangkon, selop, serta aksesoris tambahan seperti keris, pakaian adat. Kemudian kalau pakaian adat wanita itu dilengkapi dengan sanggul dan konde. Nah, penggunaannya itu kalau baju Jawi, jangkep dan kebaya umumnya itu dikenakan dalam pernikahan ya. Ya, seperti yang Pak Guru jelaskan sebelumnya. Nah, perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Nah, di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakaiannya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Itulah yang mempengaruhi ragam pakaian adat di Indonesia. Baik, ini Pak Guru tampilkan beberapa gambar pakaian adat di Indonesia ya. Kalian sudah lihat itu gambar yang pertama? Iya. Kira-kira pakaian adat ini berasal dari daerah mana? Dan kira-kira coba sebutkan keunikannya. Oh, tadi mana ya? Bentar. Ini dia. Kira-kira keunikannya dari pakaian adat ini itu apa? Kemudian ini juga ya.
pakaian adat ini itu berasal dari daerah mana. Kemudian sebutkan keunikan dari pakaian adat ini. Coba kalian tulis formatnya seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, yaitu pada slide. Nah, seperti format yang ini. Coba ya. Kira-kira tadi yang kalian lihat gambar yang tadi itu berasal dari provinsi mana? Kemudian nama pakaian adatnya itu apa kira-kira ya? Kemudian keunikannya dari gambar yang tadi Pak Guru tampilkan itu ada 2 ya. Ada 3 nanti, setelah ini ada lagi ya. Nah, nanti kamu buat seperti format ini ya, keunikan penggunaan ya. Penggunaannya juga kalian coba buat, cari ya. Ini ya. Ya. Terus kemudian yang ini juga pakaian adat. Ini ya. Dari mana ini? Coba kira-kira ya. Nah, ini betul sekali ya, kalau ini itu berasal dari Jawa Tengah ya. Ini pakaian adat ini itu berasal dari Jawa Tengah. Pak Guru dari tadi lupa, ternyata belum menampilkan slide-nya. Oh, nggak apa-apa, meskipun kita lanjut ya. Kalian kan masih lihat ya, nggak apa-apa. Oke ya, ini dia. Ini berasal dari Jawa Tengah. Kemudian keunikannya seperti yang Pak Guru tadi jelaskan ya di awal. Nah, kalau kalian kiranya sudah paham beberapa pakaian adat, ayo kita membaca buku tema 7 halaman 74. Ya, ini ya. Keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Ya. Pak Guru akan bacakan di sini ya. Kalian juga membaca ya di slide yang Pak Guru tampilkan ini ya. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh, rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh, rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing, gonjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkuluak. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju batabuik. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsie. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasanya disebut gelang. Kalaung biasanya disebut dubuah. Ya, kalau kalung biasanya disebut dubuah. Nah, setelah kalian membaca halaman 74 tadi, ya, yang ini coba bersama teman atau bersama bapak ibu di rumah kalian berdiskusi untuk menjawab beberapa permasalahan di sini. Ya, baik, ini dia. Dari paragraf tadi, coba kalian tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Ya, coba paragraf yang pertama itu ide pokoknya apa?
paragraf yang kedua juga ide pokoknya itu apa, sampai dengan paragraf kelima ya. Ya, Pak Guru bantu menunjukkan paragrafnya ya. Baik. Ini dia ya untuk paragraf pertama ini ya. Ini paragraf kedua. Kalau yang ini paragraf kedua. Lalu yang bentar. Lalu yang ini adalah kendala teknis ya. Ini paragraf pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, dan ini adalah paragraf yang kelima itu yang ini sebagai pelengkap ya, yang mulai dari sebagai pelengkap ini. Ya. Baik anak-anak, kalau kalian sudah bisa menjawabnya, maka lanjut ke yang nomor 2. Tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut. Ya. Tuh, coba informasi yang kamu dapat atau informasi baru apa saja yang kamu dapat di paragraf tadi yang Pak Guru bacakan itu. Misalnya dari keunikan pakaian adat. Ini ya dari bacaan keunikan pakaian adat wanita Minangkabau itu kira-kira informasi baru yang kalian dapat itu apa? Silahkan kalian tulis ya. Nah, baik. Kalau kiranya sudah selesai mengerjakan dan berdiskusi, Pak Guru akan bertanya beberapa pertanyaan lagi, yaitu tentang apa keragaman pakaian adat daerahmu. Nah, coba keragaman pakaian adat daerahmu itu apa saja? Apa yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia? Nah, kita kan banyak sekali nih pakaian adat di Indonesia. Kira-kira bagaimana caranya untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia? Coba bagaimana kira-kira? Ya, itu adalah pertanyaan terakhir ya. Coba kira-kira kalau jawabannya Pak Guru itu mengenai pertanyaan yang ini, apa yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia ya. Ini biasanya upaya untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia itu biasanya dengan cara kita itu memakai pada saat karnaval, hari-hari peringatan hari-hari tertentu, misalnya hari kemerdekaan ya. Kemudian memakai pada saat pernikahan, kemudian pada saat upacara adat. Ini adalah termasuk salah satu cara untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia. Oke anak-anak, selesai sudah pembelajaran subtema 2 hari ini. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu sehat selalu dalam hidupnya dan dimudahkan dalam belajarnya. Terima kasih Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.